Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah dimanapun saat ini kita berada dan menjalani aktivitas, semoga di hari ini di penghujung bulan Rabiul Akhir 1446 Hijrah bertepatan dengan 3 Oktober 2024 Masehi, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebaikan dan bimbingan dalam beraktivitas yang dengan itu insya Allah dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi aktivitas kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat yang berbahagia diberikan kekuatan untuk mensyukuri seluruh nikmat kebahagiaan itu, yang tengah berduka diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah sehingga mampu mendapatkan hikmah di balik ujian yang telah dan sedang dijalani. Sesungguhnya seluruh bagian dari kehidupan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bagian dari rasa suka yang dihadapi, menguji kita apakah kita bersyukur dengan itu semua. Jika yang tampak adalah hal yang kurang menyenangkan atau membawa kesedihan, itu juga ingin menguatkan apakah pahala dari kesabaran yang Allah titipkan kepada kita bisa kita optimalkan. Karena sejatinya baik kita menghindari ataupun juga bahkan tidak ingin mendapatinya, tetap itu semua akan dijalani untuk meningkatkan dua hal tadi yang sering kita doakan itu semua kepada Allah agar bisa bernilai pahala. Semoga sekali lagi kita diberikan kemuliaan-kemuliaan. Dalam akumulasi kehidupan kita, tentu kita meyakini bahwa seluruh apa yang kita kerjakan satu saat seluruhnya akan menjadi bekal kita untuk pulang menghadapi kehidupan berikutnya. Sebagai insan beriman, kita punya keyakinan bahwa kehidupan dunia ini sementara. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini, karena itu sering diviralkan telah meninggal dunia si fulan, telah meninggal dunia si fulana. Ini memberikan kesan bahwa kehidupan kita tidak abadi. Dan itu contoh bagi kita bahwa satu saat kita juga akan mengalami hal demikian. Karena itulah Al-Quran mengajarkan setiap ada seseorang meninggalkan kita atau bahkan juga yang terlahir dalam kehidupan ini, mesti kita melihat kebaikan-kebaikan apa yang telah ia hadirkan sehingga kita mampu belajar dari situ dan meningkatkan amal soleh kita. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu supaya kita yang saat ini masih menjalani kehidupan belajar dari itu semua. Ada orang hidup, betapa mulia kehidupannya, betapa banyak manfaat yang dia hasilkan. Ada orang telah meninggal, dia meninggalkan catatan-catatan kebaikan yang menjadi perbincangan untuk diteladani. Kita yang menyaksikan semua itu diuji oleh Allah untuk bisa melihat dan menyiapkan amal saleh, minimal mampu mengikuti jejak-jejak kehidupan mereka. Kita tidak bisa menolak ajal, kita juga tidak bisa menghentikan amalan-amalan orang lain. Namun demikian, kita diberi kesempatan untuk belajar dari semua itu, untuk menyiapkan bekal kita pulang. Dalam konteks inilah Allah mengatur kehidupan kita. Dalam sepekan ada 7 hari yang kita lalui. Dalam hari-hari itu juga Allah berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang sangat kita cintai, untuk memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan, bahkan praktek langsung bagaimana menjalani hari-hari yang dimaksudkan. Tentu dari mulai kita beraktivitas Sabtu kah, Ahad kah, Senin kah, kemudian sampai bertemu dengan Jumat, ada yang sangat menarik dari rangkaian kegiatan Nabi SAW yang dijalani. Hari ini bertepatan dengan hari Kamis, kita juga akan mencoba untuk membahas ada apa di hari Kamis ini, apa yang spesial dari petunjuk Nabi Muhammad SAW di hari Kamis, yang tentunya membedakan dengan kegiatan beliau di hari Jumat dan hari-hari yang lainnya.
dalam waktu yang singkat ini kita akan mencoba untuk mengkaji dua hal saja yang menunjukkan tentang kegiatan Nabi SAW khususnya di hari Kamis. Nah, teman-teman sekalian, ada kegiatan yang umum dilakukan menjadi standar aktivitas Nabi SAW berlangsung di setiap hari, baik itu di malam sampai dengan ke pagi, siang sampai menjelang malam kembali. Seperti kegiatan rutin Nabi dari mulai bangun tengah malam, agak mendekat lebih sedikit atau juga kurang sedikit dari tengah malam. Kemudian beliau rutin saat bangun itu disebutkan dalam beberapa riwayat seperti di Sunan Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367, dalam riwayat sahabat mulia saat itu masih junior, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkediaman, kalau yang sedang umroh ya menyimak kajian ini berada di Mekah, itu bisa langsung kemudian dicek saat sa'i itu ya. Kemudian teman-teman kan naik ke Bukit Safa, lalu turun, nanti sebelah kanan itu ada Babus Salam. Nah, di dekat area itu kurang lebih wilayah rumah tinggalnya Abdullah bin Abbas. Beliau anaknya dari sahabat mulia Abbas paman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Di situ bertempat tinggalnya. Kemudian satu kali beliau berkeinginan untuk mengetahui bagaimana kegiatan malamnya Nabi sampai bangun tidur dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu kemudian beliau putuskan untuk menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, yang sekarang menjadi gate Nabi. Itu ada gate Nabi. Jadi kalau Anda jalan ingin kembali ke arah hotel ya, dari Babus Salam naik ke atas itu, nah sekarang ada sedikit renovasi. Kalau setelah sa'i dari Marwah keluar, kalau mengarah ke hotelnya itu arah misalnya ke Zamzam ya atau Sofa, itu pasti kan belok kanan tuh, lurus, nanti ada jembatan yang dari istana ya, ada Jabal Qubais istana, jembatan itu mengarah ke masjid. Tepat tuh di bawahnya sebelah kiri sedikit tuh ada gate Nabi atau Babun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih disitulah posisinya kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Maka menginap di situ dan menyaksikan kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya. Kadang bangunnya kapan? Ya tengah malam sedikit, lebih atau kurang sedikit. Nah, kemudian fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu, wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas kantuk, faqara khawatim Ali Imran, maka membacakan di surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 200 yang dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu dan seterusnya. Itu yang dibacakan. Kemudian doa bangun tidur, lalu tsumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, kemudian beliau berwudu ya, setelah itu menunaikan sholat. Nah, ini standar yang Nabi kerjakan setiap bangun tidur, termasuk Kamis tentunya ya. Nah, dari sini kemudian dilakukan aktivitas-aktivitas rutin. Nah, ini yang rutinan yang biasa dikerjakan, dari mulai setelah itu istighfar menjelang subuh, berbaring sedikit kan, kemudian menunaikan sholat subuh dan seterusnya. Nah, itu aktivitas harian yang rutin dikerjakan. Sekarang yang spesialnya yang tadi saya sebut, mungkin dua bagian yang kita coba hadirkan. Yang pertama, teman-teman sekalian, tersebut dalam beberapa riwayat, baik itu disampaikan oleh Imam Abu Daud, Sulaiman As-Sijistani dalam kitabnya, kemudian juga ada Ibnu Majah juga dalam kitab sunannya, dan juga bahkan At-Tirmidzi ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat ini, dan sanadnya diantaranya tersambung pada sahabat mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam satu riwayat ini diteruskan sampai di kehidupan Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu punya asisten, maula disebutnya. Nah, satu kali beliau sudah senior, sudah sepuh, dan diajaklah asistennya ini untuk mendatangi seseorang untuk menagih hutang. Nah, ini sunnah ya untuk mengingatkan orang-orang yang tengah berhutang, karena biasanya kalau saat meminjam, nah itu biasa-biasa saja gitu. Artinya minjam, semangat, nyampaikan dan menjanjikan nanti akan dibayar begini begitu. Nah, cuma biasanya setelah diberikan, nah, penyakit klasik ya dari zaman-zaman klasik, di zaman-zaman dulu, bahwa seringkali ada merasa meringankan atau merasa enggan untuk membayar. Nah, ini juga perlu diingatkan. Nah, mengingatkan ini bukan sekedar ingin mengambil hak bahwa utang untuk bisa dikembalikan, tapi juga
untuk memberikan kesadaran akan tanggung jawab. Yang kedua akan ikatan sampai yaumul qiyamah. Jadi di Islam itu standarnya tinggi sekali, Masya Allah ya. Bukan konteks penekanan, tapi karena rasa kasih sayang jangan sampai nyangkut sampai hari kiamat. Ya, ini berlaku umum ya. Kadang-kadang juga punya kemampuan misalnya untuk bisa mengatasi kehidupan, tidak tergantung pada piutang orang, tapi pengingat itu mesti diberikan. Ya, misal ada orang minjam, yang dipinjam ini orang kaya misalnya kan, yang taruhlah tidak seberapa dipinjam itu, yang nggak mengingatkan pun mungkin tidak mengurangi standar kehidupannya, tetap tidak terpengaruh. Tapi dalam konteks ini menjadi sunnah tetap untuk mengingatkan, karena walaupun yang dipinjam itu tidak memengaruhi, istilah sekarang cash flow rumah tangganya, ya, anggaran rutinitas kehidupan rumah tangganya, tetap berapapun nilainya itu akan memberikan sangkutan ketika kembali kepada Allah di hari kiamat. Maka setidaknya mengingatkan supaya ada bagian dari kewajiban yang harus dikembalikan, atau juga satu hal yang penting supaya dia tidak mengalami kesulitan saat kembali kepada Allah, baik dalam keadaan wafatnya, ya kan jadi bermasalah ketika akan disolatkan juga demikian. Ada riwayat-riwayat menyebutkan ada yang tidak mudah orang berhutang itu ketika akan disolatkan dan diketahui itu semua. Itu nanti bisa diperdalam dalam riwayat-riwayat yang kita bisa baca dalam bab khusus yang mungkin bisa kita kaji. Nah, kembali kepada yang tadi teman-teman, saya ingin tunjukkan betapa indahnya ajaran Islam. Jadi motivasi mengingatkan itu pun untuk menghilangkan kesulitan, ya, bukan ingin menekan beban, untuk menghilangkan kesulitan supaya tidak merasakan sesuatu yang berat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam riwayat disebutkan ketika beliau mencapai usia yang cukup sepuh, Syekhun Kabir, ya, Syekhun Kabir, maka asistennya menemani. Nah, dalam ditemani itulah beliau mendapati Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ini tengah menunaikan puasa. Maka ditanya, dianalisis oleh asistennya. Nah, inilah pentingnya kita bergaul dengan ulama. Ya, ada dari sejak dulu sanadnya tersambung ini, mendampingi para ulama-ulama. Ya, seperti tadi saya sampaikan, di era Nabi pun sahabat-sahabat sudah nempel ke Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nempel ke Nabi. Bahkan tadi Ibnu Abbas juga nempel ke Nabi dari sejak kecil. Yang dituju itu apa? Ya, bukan sekedar ingin membantu dalam konteks berkehidupan materi duniawi, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan limpahan karunia yang lebih yang Allah titipkan pada orang-orang saleh dan orang-orang alim itu. Apa diantaranya? Ilmu. Ya, mendekati orang-orang berilmu itu luar biasa, pancaran keilmuan dapat, ya, setiap ada masalah diselesaikan dengan cepat, kemudian meneladani akhlaknya. Karena itu kualifikasi seorang alim, ya, bentuk tunggal dari kata ulama, itu pun diberikan batasan-batasan, bahkan oleh para ulama didefinisikan lagi, dari mulai ilmunya, ada akhlaknya, ketakwaannya, khosyahnya gitu, itu yang bisa diteladani. Ya, jadi bukan sekedar hafal saja, ya, bukan sekedar tahu saja, tidak, tapi tergabung. Kalau Imam Nawawi itu memberikan 4 kualifikasi seperti yang sering saya sampaikan. Ya, wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu, dan hendaklah penuntut ilmu belajar dari sosok guru yang satu menguasai di bidangnya. Jadi betul-betul menguasai, ada sanadnya bagus, ya, kemudian paham betul dengan itu semua, ya. Kemudian yang kedua itu, nah ini yang juga menarik, wa dhaharat, ya, siyanatuhu, akhlaknya juga bagus, ya. Kemudian tahaqqaqat ma'rifatuhu, ya. Kemudian yang ketiga juga ma'rifahnya bagus, dia kenal Allah, dia kenal dirinya, ya. Kemudian juga washtaharat diyanatuhu, ketakwaannya kepada Allah pun begitu tinggi, ya. Jadi seimbang antara ibadahnya, akhlaknya, kemudian ilmunya, dan juga dia kenal siapa dirinya, dia kenal Allah, sehingga mampu menempatkan bagian-bagian kehidupannya secara proporsional. Atau kama qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, secara singkatnya kemudian berangkat, diketahui beliau ini sering puasa Senin dan Kamis. Maka ditanya, ya guru, kenapa Anda konsisten menunaikan puasa ini? Maka dalam konteks puasa di hari Kamis itulah kemudian beliau menjawab, dan ini hadis-hadisnya tersambung kepada sahabat mulia ini Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, maka beliau menjawab, "Au kama qala yauma turfa'u fihil a'mal." Jadi di hari Kamis itu spesial. Amalan-amalan kita itu, ya, itu ditampakkan. Dalam riwayat lain tu'radu fihil a'mal. Jadi ditampilkan amalan-amalan kita. Jadi yang biasa dicatat oleh malaikat, nah kemudian ditampilkan, ya, diviralkan. Ya, nah ini sesuatu yang sangat penting dalam keyakinan kita, ya, sebagai umat Islam. Ini termasuk perkara-perkara gaib. Nah, bahkan Usama bin Zaid pernah menyampaikan
dengan kalimat yang tegas. Saya mendapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari Kamis itu amalan-amalan kita yang tiap waktunya dicatat, kemudian diangkat, ditampilkan, ya, disampaikan, diviralkan, si fulan begini, amalnya ini, amalnya itu, gitu kan, di hari Kamis spesial. Maka Nabi menyampaikan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya sangat senang jika amalku itu diangkat aku dalam keadaan puasa. Nah, ini salah satu sunnah yang menunjukkan sesuatu yang istimewa di hari Kamis. Jadi bukan hanya persoalan puasanya, tapi ada keutamaan di hari apa? Hari Kamisnya. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi hari Kamis itu saat amal-amal kita diangkat, ya, kemudian ditampilkan dan diviralkan, disebut-sebut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda misalnya disebut-sebut laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan analogi yang sangat ringan sekali. Kalau Anda disebut di hadapan pejabat, kan, misalnya pejabat tinggi menyebut Anda, apalagi kebaikan yang disebutkan, ini kan menunjukkan hal yang positif dan Anda merasa nyaman, merasa senang. Ya, Anda diumumkan di media, misalnya kan, disebutkan satu keteladanan. Ya, jangankan itulah, ya, orang-orang yang dapat emas olimpiade aja diviralkan, kan perasaannya nyaman, senang. Nah, ini amalan Anda diviralkan. Ya, nah itu Nabi mengatakan saya sangat senang kalau ketika diangkat itu dalam keadaan puasa. Nah, hakikatnya puasa itu ada dua bagian. Yang pertama meningkatkan taat, yang kedua menekan maksiat. Nah, jadi kalau kita ambil lebih dalam lagi, Kamis itu latihan meningkatkan taat, latihan menekan apa? Maksiat. Nah, jadi tidak melihat ke aspek puasanya juga. Jangan sampai puasa tapi taatnya tidak bertambah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengambil secara tekstual, puasa, Kamis puasa, untuk mengikuti sunnah ada pahala. Tapi kalau taatnya tidak bertambah, maka esensi puasanya tidak berkembang. Pun demikian maksiat, ya, kan ditekan maksiat itu. Makanya kenapa orang puasa cenderung tidak bermaksiat, walaupun latihan awalnya itu karena takut batal puasanya. Tapi itu akan membentuk karakter, kebiasaan-kebiasaan. Walaupun nanti sudah tidak puasa, tapi keadaan dirinya terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Intinya, setiap Kamis itu kita berusaha mengevaluasi amalan sebelum ketemu Jumat. Ya, sebelum ketemu apa? Jumat. Jadi kalau dipraktekkan ini, itu Masya Allah, nanti pas Jumat mungkin kita bisa dalami lagi aktivitas di hari Jumat. Jadi kalau setiap Kamis kita sudah mengkondisikan, menekan maksiat, yang kebaikan ditingkatkan, yang taat-taat dimunculkan, maka ketika terjadi raya pekanan di hari Jumat, ketemu, ada pertemuan dalam Jumatan, semua orang sudah menjadi baik. Nah, dalam kebaikan itulah pertemuan yang dihadiri orang-orang baik, pasti semuanya akan baik, ngobrolnya baik. Kalaupun juga kemudian bertemu, akrabnya baik, kalau mendengar khutbahnya baik, khusyuknya baik. Setelah Jumat selesai, fantasyiru fil ard, menyebar lagi dalam kebaikan, ya, saling mengisi, saling bersinergi. Ini Islam ini kalau dipraktekkan indah semua. Ya, Islamic way ini, petunjuk-petunjuk kehidupan dalam berislam itu detail sekali dan presisi sifatnya. Ya, cukuplah seorang muslim itu kembali kepada tuntunan kitab sucinya Al-Quran, kemudian mempraktekkan petunjuknya, penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, lalu dibaca bagaimana menjelaskan itu dalam perjalanan sejarah. Insya Allah cukup itu menjadi bekal sampai dengan kembali profesi apapun yang dipilih. Itu bagian pertama. Jadi Kamis itu spesial, sekali lagi meningkatkan kebaikan-kebaikan. Kita mencoba untuk memperbaiki catatan-catatan amalan kita yang tentunya akan dikumpulkan dalam satu kitab. Kalau kita ngaji Al-Quran di surah Al-Isra misalnya di ayat ke-14, ya, jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Iqra kitabak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, ini kalau teman-teman ada mushaf di surat Al-Isra, ya. Kalau yang standar halaman 283 di ayat ke-14. Ya, Iqra kitabak, di hari kiamat itu nanti akan dimunculkan kitab kita. Ya, nanti ada tanda-tanda. Kalau di kanan itu sudah jelas kemuliaan, ya. Di kiri ya jadi musibah besar, di belakang ya celaka, ya. Nah, ini di depan ditampilkan, diminta baca. Ya, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan cukuplah pada hari itu, ya, kita dihisab secara mandiri. Ya, kita paham itu kondisi-kondisi yang kita lakukan. Jangan dikira apa yang sekarang ini dikerjakan tidak tercatat, semua tercatat. Tercatat, diungkap, nanti yang di dalam hati pun akan diungkap lagi. Ya, kan sekarang tidak kelihatan. Nah, sekarang pun misalnya saya
mengajar dalam video. Nanti akan diungkap hatinya bagaimana, apakah betul hatinya tulus untuk mengajar, gitu kan? Apakah hanya ingin cari perhatian, apakah ingin menarik popularitas, subscriber misalnya kan, apakah hanya ingin ini, dan itu akan diungkap semuanya, akan terbuka. Karena itu mesti saling mendoakan, saling berhati-hati dalam setiap bersikap, karena apapun yang kita tampilkan ya nanti semua akan dibuka. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu kan. Jadi kalau yang baik akan diungkap, yang jelek pun akan terungkap, semua akan dibuka. Ya, termasuk yang dalam hati, dalam pikiran kita dan sebagainya. Oleh karena itulah mesti hati-hati dalam menata aktivitas kehidupan kita. Karena dalam beberapa kondisi pengingat akhirat itu lebih penting dibandingkan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau dalam konteks kehidupan kekinian kadang-kadang ada yang kita berikan penjelasan dalam bentuk dalil, baik Al-Quran ataupun hadis atau nasihat, itu sudah tidak berlaku. Ya, tidak berlaku dalam arti apa? Tidak mau mendengar itu semua. Nah, tatkala orang sudah tidak mau mendengar, tidak bisa untuk diberikan pengertian, maka yang paling akhir bisa dilakukan adalah mengingatkan tentang hukum akhirat. Jadi kalau sudah dengan hukum akhirat abai, nah biasanya terjadi sesuatu yang kurang nyaman dalam kehidupan. Karena itu penting saling mendoakan. Ya, jadi di akhirat tuh hukumnya sudah berbeda, bukan dalam konteks hukum dunia lagi. Maka kembali, sebelum catatan itu dibuka, maka hari Kamis menjadi penting bagi kita untuk mengevaluasi amalan. Cek lagi, dilihat lagi, ya. Nah, ini penting saling mengingatkan untuk semuanya tanpa kecuali. Apalagi dalam konteks seperti kita mengajar saat ini. Ya, yang bikin video-video juga tuh ya, content creator, ya, pembuat konten dan sebagainya di era media sosial, ataupun pengajar-pengajar offline dan sebagainya. Nah, hukum dunia, cari dunia dapat dunia, ya, tapi cari akhirat dapat akhirat. Di mana taunya cari dunia atau cari akhirat? Nanti saat kembali ke akhirat akan diungkap keseluruhan itu. Nanti terkumpul dalam kitabnya, kitab catatan itulah kemudian yang dibuka, ditampilkan dalam kehidupan kita. Nah, ini teman-teman sekalian ya, di hari Kamis. Nah, yang kedua, ada beberapa riwayat menunjukkan juga hari Kamis ini menjadi jadwal kegiatan mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalangan perempuan. Ya, tentu Nabi punya waktu-waktu tertentu ketika ada beberapa perempuan bertanya, berkonsultasi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berkata, ya Rasulullah, yang laki-laki itu nyaman belajarnya, atau kamakalat ya, atau sebagaimana mereka ungkapkan, punya jadwal belajar hadis dari Anda, ya, belajar ini dan itu dan seterusnya. Maka Nabi menunjukkan, baiklah kalau begitu yang perempuan silahkan di hari ini, ya, di tempatnya ini, ya, tentukan kita akan belajar. Jadi ada juga kegiatan mengaji di zaman Nabi SAW untuk para perempuan. Kalau istilah kita pengajian ibu-ibu lah ya. Nah, ada satu riwayat yang menunjukkan Nabi SAW itu menetapkan hari Kamis diantaranya untuk pengajian ibu-ibu. Ya, ada satu riwayat demikian. Nah, saya coba menggali ke Kamis itu. Jadi kalau kita dapati Jumatnya yang pertemuan, yang laki-laki ibadah Jumatan, gitu kan. Nah, yang ibu-ibu itu dikumpulkan di hari Kamis. Juga ada pengajian-pengajian yang materinya cukup beragam, dari keperempuanan, ya, fikih perempuan, sampai motivasi. Kan ada kisah yang sangat viral ketika Nabi memberikan motivasi kepada satu bagian keluarga di kalangan ibu-ibu yang punya anak yang sedang dirawat. Maka Nabi mengatakan, siapa seorang istri yang atau seorang ibu yang tengah merawat, ada anak-anak 3 orang, maka dia berpotensi jadi hijab bagi ibu itu saat di neraka. Ya, jadi kalau dia bagus merawatnya, ya, jadi hijab. Yang dimaksud saat di neraka itu dibebaskan dari hijab neraka. Saat di akhirat ada ancaman dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dididik anak itu dengan baik, pahala terkumpul dari situ. Setiap anaknya belajar, setiap sholat, setiap baca Quran, pahala mengalir pada ibunya. Kalau diniatkan karena Allah merawat, makanya Bu ya, lillah itu lebih penting daripada lil mahabbah. Merawat anak karena Allah, yaitu diutamakan di atas cinta, di atas kasih sayang. Jadi sayangnya itu lillah, karena Allah. Ya, ibu sayang anak karena cinta atau karena Allah. Nah, kalau karena Allah, maka dilihat hukum-hukum Allah berlaku kepada anak. Pakaiannya Allah sukai tidak, perilakunya Allah sukai tidak. Kalau semua itu dijaga karena Allah, maka anak-anak yang dirawat itu akan jadi hijab bagi ibu di akhirat kelak, ya, dari ancaman-ancaman neraka.
Lalu seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, kalau anaknya 2 bagaimana? Ya kan? Maka Nabi 3 kali mengatakan isnaini, isnaini, isnaini. Ya, yang 2 juga, yang 2 juga, yang 2 juga. Ya, maksudnya apa? Setiap anak yang dirawat diamanahkan pada seorang ibu. Ibu itu dengan tulus merawatnya karena Allah, menjaga di situ hak-hak Allah, menjaga kewajiban anak itu kepada Allah, maka itulah yang berpotensi melahirkan transfer pahala yang dengan itu menjadi hijab bagi ibu dimaksud di hari kiamat dari ancaman neraka. Nah, ini gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan. Jadi secara eksplisit disebutkan teman-teman sekalian dalam konteks ini ada waktu-waktu untuk mengevaluasi, waktu-waktu untuk mengaji. Nah, ibu-ibu kalau mau bikin pengajian ibu-ibu pun, nah ada 2 yang bisa diambil. Mengambil harinya misalnya Kamis, bisa saja kalau secara tekstual. Ya, tetapi mengambil esensinya. Nah, ini poinnya. Esensi pengajian Kamis Nabi itu spesifik. Jadi kalau perempuan, ya fikih perempuan yang dibahas. Nah, ini petunjuk bagi kita juga. Jadi kalau mengajar itu sesuai kebutuhan. Porsinya apa? Muqtadal hal, ya dalam bahasa fikih itu muqtadal hal, berkesesuaian secara proporsional. Kebutuhannya apa, bahas itu. Ya, jadi nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh, tapi nggak ada kebutuhan di dalamnya. Kalau kita bahas setiap yang kita butuhkan, itu insya Allah akan terasa menyenangkan mengaji itu. Ibu-ibu bahas fikih perempuan. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu perempuan tuh banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi haid, tentang kondisi mandi, tentang macam-macam. Nanti ada jawaban yang diteruskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kan? Kemudian di bab-bab itu ditarik kembali. Teman-teman yang di perusahaan-perusahaan saya perhatikan suka ada pengajian tuh ya. Saya di hari Kamis ba'da zuhur tuh. Materinya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, kalau mau ritual yang pokok-pokok tentang cara sholat, kan? Kemudian bahas tentang bab yang terkait dengan profesi Anda. Kalau bab bisnis di Quran bagaimana, di hadis bagaimana, ya, mengelola niaga yang baik seperti apa, bersikap bagaimana. Nah, itu dibahas saja itu. Nanti yang TNI membahas tentang fikih-fikih militer dan seterusnya, yang Polri tentang ketertiban, bimbingan masyarakat dan sebagainya. Ya, yang pejabat-pejabat, kitabul imarah, ya, bimbingan dalam menata pemerintahan seperti apa, keadilan itu bagaimana, yang di kehakiman bahas tentang tuntunan di Quran dengan hadis, ya, terkait dengan unsur-unsur kehakiman, tentang pengadilan, tentang hakim, yang pengacara, yang jaksa, demikian seterusnya dibikin. Kalau semua itu bisa dipelajari secara proporsional, maka mengaji itu menyenangkan karena sesuai dengan kebutuhan. Petunjuknya dijalani sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, inilah keutamaan hari Kamis, teman-teman sekalian. Tentu kalau kita bisa hadirkan petunjuk-petunjuk ini, itu akan sangat menyenangkan kita dapati di hari A, hari B, hari C, bukan karena harinya, tapi lebih bagaimana menata kegiatan, ya, supaya lebih efektif, lebih baik, dan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini, walaupun singkat, padat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulan cepatnya, hari Kamis adalah hari yang punya keistimewaan, setidaknya yang pertama sebagai hari ditampilkannya amalan kita. Oleh karena itu di hari Kamis ini kita diarahkan untuk mengevaluasi diri, menampilkan yang baik-baik, mengoreksi yang tidak baik, sehingga akumulasi amalan kita tercatat dalam keadaan yang baik. Saat diungkap di akhirat kelak ketika kita kembali, maka terungkap dalam keadaan yang membahagiakan, menyenangkan, dan diliputi oleh rahmat. Yang kedua adalah memetakan kembali jalan hidup untuk dipelajari, sehingga dengan itu kita memiliki kurikulum hidup yang terukur, yang sistematis, yang digambarkan dalam bentuk kajian-kajian di era Nabi sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.